Halo teman-teman, jadi aku Vira yang akan membantu kalian untuk review materi hari ini, SSTL chapter 11 kalau di buku, bab sistem motoris dan sistem somatosensoris. Nah, jadi sebenarnya inti dari bab 11 ini itu adalah sebenarnya gimana sih sistem saraf itu menghasilkan gerakan. Karena kan sebelumnya kita baru belajar secara garis besar kan, gimana informasi itu berjalan di sistem saraf kita. Nah, sekarang kita akan bahas nih dari informasi itu gimana sih akhirnya bisa menghasilkan gerakan. Teman-teman, kalau misalnya ada backsound-backsound gitu, mohon maaf ya. Semoga bisa membantu penjelasan. Nah, jadi yang pertama ini kita bahas dulu nih sebenarnya sistem somatosensoris itu apa. Sistem somatosensoris itu sesuai namanya, jadi ini tuh pokoknya sistem yang menghubungkan motoris dengan sensoris. Jadi ini sistem yang akan memproses informasi sensoris kita dan akan dikirim ke otak, lalu dikirim lagi ke motoris sampai kita bisa menghasilkan respon dalam bentuk gerakan. Nah, sistem somatosensoris ini berfungsi dalam pengendalian gerakan. Pengendalian gerakan ini intinya dari otak kan. Nah, ada komponen utama dari otak, sebenarnya bagian mana aja sih dari otak yang berfungsi dalam pengendalian gerakan oleh si sistem somatosensoris ini. Ada 5, neocortex, brainstem, spinal cord, basal ganglia, cerebellum. Kalau ada typo-typo dikit juga maaf ya guys. Nah, ini nanti bakal ada yang dibahas kayak brainstem, spinal cord, basal ganglia sama cerebellum. Tapi boleh banget kalian baca-baca lagi ya di buku sebenarnya. Karena ini udah ada di bab sebelumnya sih udah dijelasin sebenarnya fungsi dari bagian-bagian ini tuh apa. Nah, jadi sistem somatosensoris itu kan menerima informasi sensoris, terus dikirim ke otak untuk diproses supaya kita bisa ngasih respon dalam bentuk motoris. Nah, ini tuh cara kerjanya hierarki, teman-teman. Hierarki itu maksudnya adalah berurutan. Nah, ini gambar yang aku taruh di sini sebenarnya ada di buku kalian, SSTL halaman 355. Kalian boleh baca lagi. Nah, ini ada urutannya guys, dimulai dari visual information. Jadi, informasi visual ini akan masuk, terus diproses sama otak. Jadi, contohnya di sini megang gelas kan. Nah, kalau misalnya kalian mau megang gelas, pasti kalian ngeliat dulu kan gelasnya. Oh, ada gelas nih di atas meja yang mau gue pegang. Nah, itu informasi kita ngeliat gelas itu sebagai visual information yang ditangkap sama otak kita, terus diproses sama frontal lobe, nanti juga akan kita bahas sebenarnya gimana proses lebih spesifiknya. Terus direncanakan tuh gerakan yang akan mau dikeluarkan apa, terus nanti perencanaan gerakannya itu dibawa sama spinal cord ke motor neurons. Nah, motor neurons ini yang bawa informasi itu ke otot-otot kita. Terus otot kita bergerak kan, tangan kita bergerak nih mau megang cangkirnya. Terus abis kita megang cangkir, kan kita megang nih, otomatis kulit kita nyentuh dong cangkirnya. Nah, kulit kita ini bakal ngasih feedback, bakal ngirim informasi sensoris, informasi dari indera peraba kita bakal dikirim balik nih ke otak untuk ngasih tahu, oh oh gelasnya udah dipegang loh. Nah, nanti informasi dari kulit kita, sensori, bakal dibawa lagi sama spinal cord, bakal dibawa ke basal ganglia. Terus nanti baru ke otak lagi supaya ngasih tahu ke kita, otak kita nanti yang bakal ngasih tahu, oh gelasnya udah kepegang loh. Nah, basal ganglia di sini fungsinya adalah untuk memastikan kekuatan dari gerakan kita. Makanya gerakan yang kurang tepat menurut basal ganglia itu bakal dikoreksi sama cerebellum. Nah, kalau misalnya basal ganglia ini rusak, orangnya itu bakal suka tiba-tiba ngejatuhin barang gitu. Kayak misalnya nih, ada perempuan lagi megang tas. Kalau misalnya basal ganglianya dia rusak, dia akan suka nggak sadar kalau misalnya tasnya jatuh. Kenapa kayak gitu? Karena dia nggak bisa memperkirakan kekuatan yang diperlukan untuk megang tasnya kan. Karena kan basal ganglia itu fungsinya untuk memperkirakan kekuatan kalian dalam melakukan gerakan, dalam menggenggam tas misalnya. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu, ini tuh udah cukup kuat belum ya genggaman gue supaya tas gue tuh nggak jatuh. Nah, itu kerjaannya sih basal ganglia. Jadi kalau misalnya basal ganglia rusak, kalian nggak akan bisa melakukan perkiraan itu. Nah, kalau misalnya ternyata, misalnya kalian megang gelas, terus
pegangan di gelasnya kurang kenceng nih, kata si basa ganglia. Nah, yang benerin ini si cerebellum. Cerebellum yang bakal mengakuratkan gerakan kita, gitu. Nanti dibahas juga di bagian cerebellum. Nah, next-nya kita bahas forebrain and initiating movement. Jadi, yang menginisiasi gerakan kita itu adalah frontal lobe ya, teman-teman. Nah, tokohnya yang bilang itu siapa? Jadi, tokohnya yang pertama bilang namanya Carl Lashley. Dia bilang kalau misalnya gerakan kita itu bentuknya urutan atau motor sequences. Maksudnya urutan adalah kalau misalnya kita udah ngerjain gerakan ke satu, maka gerakan kedua itu sebenarnya udah dipersiapkan. Misalnya, kalian mau megang gelas, terus mau ngangkat gelas, mau minum, mau taruh lagi. Nah, pas kalian megang gelas, sebenarnya otak kalian itu udah menyiapkan gerakan sampai kalian naruh lagi gelas itu di meja. Nah, itu maksudnya motor sequences. Terus, dari frontal lobe ini ada 3 bagian spesifik. Bisa dilihat gambarnya, ada warna-warna yang beda kan. Nah, ada 3 nih bagian dari frontal lobe. Yang pertama ini prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini fungsinya adalah untuk merencanakan dan membuat tujuan. Jadi, ini kayak berurutan gitu sih guys. Jadi, kalian bikin perencanaan dulu nih. Oh, tujuan gue adalah mau megang gelas. Terus premotor cortex menghasilkan urutan gerakannya. Oh, kalau gue mau megang gelas, urutannya harus A, B, C, D. Nah, dia itu bisa menghasilkan urutan juga karena punya motor neurons. Motor neurons ini yang digunakan untuk kalian memproses urutannya kayak gimana sih, itu dengan cara kalian ngelihat gerakan orang lain. Kalau primary motor cortex, itu yang tugasnya untuk melaksanakan atau mengeksekusi gerakan itu. Jadi udah ada nih planningnya, gue mau ngambil gelas, urutannya A, B, C, D. Jadi gerakin tangan dulu, terus pegang, terus angkat, terus minum apa segala macam urutannya. Nah, primary motor cortex ini yang melaksanakan. Gitu. Nah, kalau misalnya premotor cortex-nya rusak, berarti orang ini gak akan bisa menghasilkan urutan gerakan yang bagus. Jadi misalnya, kalau misalnya kalian di buku ada contohnya monyet, dia itu nggak bisa mengkoordinasi gerakan tangan kanan dan kirinya. Untuk lengkapnya nanti kalian baca aja. Jadi dia nggak tahu tuh harus gerakin tangan kanan dulu apa tangan kiri dulu ya. Nah kalau primary motor cortex-nya rusak, dia nggak akan bisa melaksanakan itu. Jadi sebenarnya di otak orang ini tuh yang primary motor cortex rusak ya, dia tuh tahu, oh harusnya tuh gue ngedeketin tangan gue dulu, terus megang gelasnya, terus angkat, baru taruh lagi. Tapi waktu dia mau melaksanakan itu dia nggak bisa. Dia kesusahan karena memang primary motor cortex-nya rusak. Gitu. Nah, terus lanjut kita bahas brainstem and species typical movement atau species typical behavior. Nah, ini tokohnya namanya Walter Hess. Dia yang bilang, jadi dia bikin eksperimen, terus hasilnya menunjukkan kalau misalnya brainstem ini yang menginisiasi species typical behavior, yang cocok tergantung dari spesiesnya. Nah, teman-teman sebenarnya apa sih species typical behavior? Sesuai dari namanya species typical. Jadi itu adalah tingkah laku yang spesifik, pola tingkah laku spesifik yang ada di spesies tertentu. Nah, tapi brainstem juga punya fungsi lain, yaitu menjaga postur, koordinasi gerak, dan sebagainya. Nah, balik lagi ke species typical behavior tadi, itu kan pola khusus, pola tingkah laku khusus yang ada di spesies tertentu. Contohnya, kucing mendesis kalau marah. Kan kalau misalnya kucing marah, dia pasti mendesis. Ayam mematuk-matuk makanan. Kalau ayam khas gitu kan, dia makannya dengan cara mematuk, dan gak semua binatang kayak gitu. Terus cara berjalannya manusia juga kan beda-beda kan. Dan bahkan manusia tuh cara jalannya ya udah manusia gitu, beda kan sama cara jalannya kucing, sama cara jalannya ayam. Nah, makanya itu masuk ke species typical behavior. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya brainstem kita rusak, apa sih yang bakal terjadi? Ini ada 2, bisa lock-in syndrome, bisa cerebral palsy. Nah, tadi kan aku bilang kalau misalnya brainstem itu perannya adalah untuk menjaga postur, koordinasi gerak. Kalau rusak, dia pertama lock-in syndrome. Lock berarti dia lumpuh. Lumpuh semuanya, literally semua, kecuali mata. Jadi cuma bisa gerakin mata. Itu pun lucky banget kalau misalnya bisa gerakin mata. Terus cerebral palsy. Cerebral palsy ini mirip, tapi dia lebih ke kesulitan bergerak dan kesulitan menjaga keseimbangan. Intinya sih, di koordinasi geraknya akan kesulitan. Dan kesulitan untuk menginisiasi gerakan, mulai suatu gerakan. Kayak gitu guys. Next ya.
Nah, spinal cord dan pelaksanaan pergerakan. Jadi, korda spinalis ini berfungsi sebagai penghubung. Kayak kalau misalnya kalian masih ingat yang hierarki tadi, kan dia kayak menghubungkan informasi dari otak ke neuron motoris, terus dari neuron sensoris ke otak kan. Dia sebagai penghubung informasi dari dan keluar otak, dari dan masuk ke otak. Nah, kalau misalnya si korda spinalis ini rusak, yang terjadi itu bisa dua, antara quadriplegia atau paraplegia. Kalau quadriplegia ini berarti rusak segmen atas dari korda spinalis. Kan kalian masih ingat kan, kalau misalnya korda spinalis itu segmennya terbagi-bagi. Nah, kalau misalnya segmen atasnya rusak, berarti yang hilang itu sensasi di bagian atas sampai rada ke bawah tangan dan kaki. Nah, kalau paraplegia, ini yang rusak adalah di segmen bawah. Nah, hilang sensasi di tungkai bawah sama di bagian bawah tubuh. Pokoknya di bagian bawah, karena kan yang rusak segmen bawah kan. Nah, ini eh, contoh kasusnya Riff ini yang jadi Superman. Kalian juga bisa baca di buku, lebih spesifiknya kayak gimana. Pokoknya si Riff ini, dia mengalami kelumpuhan. Benar-benar lumpuh karena kecelakaan. Nah, sebenarnya otak dan korda spinalisnya itu masih berfungsi, tapi keduanya nggak terhubung. Kayak yang tadi aku bilang kan, kalau korda spinalis itu dia menghubungkan informasi. Jadi dia yang ngebawa informasi ke otak dan keluar otak. Makanya kalau misalnya korda spinalis dan otak nggak terhubung, walaupun dua-duanya berfungsi, tetap nggak akan ada gerakan yang bisa dihasilkan. Karena kan informasinya nggak jalan. Informasi gerakan apa sih yang dibutuhin, kita perlu melakukan gerakan yang seperti apa. Nah, itu nggak bisa diproses di otak. Makanya bisa lumpuh walaupun tetap berfungsi. Nah, terus sekarang kita bahas organisasi sistem motoris. Ini aku bagi berdasarkan tokohnya, karena emang bahas sih, dikit yang bisa dibahas. Nah, yang pertama Wilder Penfield. Nah, Penfield ini yang kemungkinan akan sering dibahas dan terkenal karena dia bilang kalau misalnya stimulasi area otak tertentu menghasilkan gerakan di bagian tubuh yang kontralateral sama hemisfer. Jadi contohnya kalau misalnya otak bagian kanan, hemisfer kanan distimulasi, maka yang bergerak itu adalah tubuh bagian kiri. Kalau misalnya otak kiri yang distimulasi, berarti yang bergerak tubuh bagian kanan. Karena kontralateral atau berlawanan kan. Nah, Wilder Penfield ini juga yang membuat homunculus. Homunculus ini apa? Jadi homunculus itu adalah representasi tubuh manusia pada korteks motoris primer di masing-masing hemisfer. Intinya si homunculus ini kayak menggambarkan gitu bagian-bagian primary motor cortex yang mengkontrol bagian tubuh tertentu. Nah, prinsip dari homunculus yang harus kalian ingat itu adalah semakin besar ukuran bagian tubuhnya di homunculus, berarti semakin besar jumlah kontrol si motor korteksnya. Maksudnya adalah berarti semakin sering digunakan, semakin besar. Kayak contohnya di sini kan yang besar itu mulut sama tangan. Karena make sense kan? Karena kita emang yang paling sering kita gunakan adalah untuk bergerak itu tangan sama mulut. Makanya di sini gambarnya dia yang paling besar sama lidah. Karena otot-otot di bagian itu yang paling sering kita pakai. Terus yang kedua, Michael Graziano. Nah, Michael Graziano ini yang bilang kalau misalnya motor cortex itu sebenarnya merepresentasikan gerakan bukan otot. Jadi, sebenarnya harusnya motor cortex itu melambangkan gerakannya sih, bukan ototnya. Karena berdasarkan penelitiannya dia, kalau misalnya stimulasi yang dikasih ke otak itu dikit, gerakannya itu sederhana. Jadi bukan bukan nggak selalu otot mana yang bergerak, tapi selalu gerakannya sederhana. Kalau stimulasinya banyak, gerakannya akan lebih kompleks. Misalnya dikasih stimulasinya dikit, nah kita paling cuman refleks megang atau nyentuh. Tapi kalau misalnya stimulasi banyak, mungkin kita akan lebih kompleks kayak loncat atau ngambil barang dan segala macam yang lebih sulit. Nah, terus dia juga yang bikin topographic organization. Topographic organization ini mirip sama homunculus. Jadi dia kayak memetakan gitu sebenarnya bagian-bagian tubuh kita yang dikontrol oleh bagian tertentu primary motor cortex. Tapi dia bentuknya bukan dalam bentuk animasi manusia. Dia kayak kayak di sini kayak di PPT. Jadi kayak benar-benar gambar biasa sih. Gambar biasa yang diwarnain gitu bagian-bagiannya ditandain bagian mana sih yang dikontrol gitu. Terus Edward Everts, dia ini yang bilang kalau misalnya
makin sering digunakan makin kuat. Jadi ini tuh motor kita, bagian motor kita yang makin sering digunakan itu makin kuat. Ini mungkin relate banget sama atlet-atlet kali ya, sama yang suka olahraga mungkin kalau misalnya makin banyak melakukan latihan penguatan otot kaki, jadinya kakinya yang paling kuat. Kalau misalnya banyak latihan penguatan otot tangan, jadinya tangannya yang paling kuat itu. Nah, terus dia bilang latihan visual itu bisa banget. Ini juga mungkin bisa buat atlet atau dancer, pokoknya orang-orang yang banyak menggunakan motoriknya mereka. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya latihan gerak itu kan biasanya dipraktekin ya. Nah, tapi ternyata berdasarkan penelitiannya dia, latihan visual itu juga bisa. Jadi misalnya kalau yang suka nari, kalian sesekali kalau misalnya bangun tidur, mungkin latihan visual kayak ngebayangin gerakan tarian yang abis dipelajarin kayak gimana ya. Nah, itu bisa mengaktifkan motor korteks kalian juga dan akhirnya nanti pas kalian ngelakuin gerakan itu juga akan lebih mudah gitu. Walaupun memang efeknya nggak sebanyak kalau kalian praktekin langsung. Tapi latihan visual itu terbukti bisa ngasih efek juga. Terus Everts ini juga dia yang ngebuktiin fungsi dari restraint induced therapy. Nah, eksperimennya dengan monyet. Jadi intinya terapi ini adalah memaksakan bagian tubuh yang rusak, memaksakan bagian tubuh yang terganggu untuk digunakan terus-menerus supaya fungsinya kembali normal. Contohnya tangan kanan kalian terkilir, tangan kanan siapapun misalnya terkilir. Nah, terus susah gerak nih. Nah, kalau berdasarkan restraint induced therapy berarti dipakai terus nih tangan kanannya dipaksa terus sampai akhirnya tangan kanan ini kembali seperti normal, udah bisa dipakai lagi kayak biasa. Gitu. Terus kita bahas corticospinal tracts. Typo dikit ya guys, maaf. Sama atau pyramidal tracts. Nah, kenapa dibilang piramidal? Singkatnya karena bentuknya kayak piramidal. Tapi kalau kalian mau lebih tahu, baca di buku ada dijelasin. Nah, corticospinal tracts ini adalah, aku bedain warnanya supaya kalian lebih gampang ingat. Jadi ini adalah um, alur dari cortex ke spinal cord sesuai namanya. Jadi jalurnya ada dua, ada lateral sama ventral biasa ya. Lateral itu dorsal lateral, ventral ventromedial. Nah, yang lewat jalur lateral adalah akson yang ngirim infonya ke sisi lateral. Jadi informasi-informasi ke sisi luar tubuh. Makanya yang dikontrol di sisi lateral, alur lateral ini adalah sisi perifer tubuh atau sisi luar, sisi samping-samping kayak misalnya jari, tangan, kaki. Dan ini kerjanya kontralateral. Kalau alur ventral atau ventromedial itu akson mengirim info ke sisi ventral, bagian depan atau bagian tengah. Makanya dia mengkontrol sisi tengah tubuh kayak leher, bahu, dada. Makanya kalau misalnya, contohnya nih, misalnya kalian dapat stimulus, misalnya jari kalian disentuh. Terus kalian kaget mau menggerakkan jari kalian. Nah, respon yang kalian keluarkan itu, dia diprosesnya lewat jalur lateral. Tapi misalnya kalian um, di apa ya dikritikin lehernya aneh gak sih? Iya pokoknya kalian jadi mau gerakin leher atau gimana lah pokoknya atau gerakin bahu dan segala macam yang di bagian tengah. Nah itu pas kalian menggerakkan itu yang kerja berarti informasinya adalah di jalur ventral gitu. Next, ini dikit lagi ya guys. Nah jadi neuron motoris kalian pasti masih ingat kan? Sesuai namanya neuron yang membawa info ke otot untuk menghasilkan motorik atau gerak. Ini ada gambarnya kalau lupa-lupa ingat. Nah, pengendalian otot ini kayak cuman contoh-contoh aja sih, contoh otot yang bergerak tuh jenisnya ada apa dan di alur pengendalian otot itu ada apa aja sih. Nah, contohnya nih extensor versus flexor. Jauh versus dekat. Jadi kalau extensor itu pas kalian menjauhkan dari bagian tengah tubuh kalian. Misalnya kalian dari nekuk tangan terus kalian lurusin tangannya ke kanan, ke samping, itu berarti extensor. Kalau dari tangan lurus terus kalian tekuk tangan kalian, misalnya kalian megang telinga, itu berarti flexor. Terus kontraksi sama relaksasi. Ini biasa kalau misalnya biceps sama triceps. Kalau misalnya ototnya yang kaku, berarti otot yang kaku atau yang keras itu lagi kontraksi. Kalau yang enggak keras itu berarti lagi relaksasi. Terus ada neurotransmitter junction. Neurotransmitter junction ini sinaps atau jarak antara neuron dan otot. Terus ada neurotransmitter acetylcholine. Jadi dari ngirim informasi dari neuron ke otot atau kebalikannya itu neurotransmitter yang biasanya banyak berperan adalah acetylcholine. Nah, kalau misalnya korteks motoris kita rusak, itu gimana? Kalau misalnya rusak,
bisa menyebabkan pemetaan korteks motorisnya berubah. Karena kan korteks bagian otak kita itu kan plastis kan. Kalau misalnya ada bagian tubuh yang lama tidak digunakan, posisi di homunculusnya itu bakal kegeser oleh representasi organ lain. Jadi contohnya, misalnya kalian tadinya tangan eh, paling sering pakai tangan kanan, terus misalnya tangan kanan kalian ada sesuatu gimana, terus akhirnya kalian gak bisa pakai tangan kanan, akhirnya harus memaksakan pakai yang tangan kiri. Nah, kalau misalnya kalian udah terbiasa pakai yang tangan kiri, maka nanti di homunculus kalian tuh yang lebih besar bagiannya itu yang mengkontrol bagian tubuh kiri gitu, karena kiri udah lebih sering dipakai. Nah, kalau misalnya ada bagian tubuh yang rusak, makanya itu bisa menyebabkan pemetaan korteks motorisnya juga berubah, guys. Gitu. Nah, terus ini udah aku sebut di awal, basal ganglia sama cerebellum. Basal ganglia itu fungsinya untuk menginisiasi gerakan dan menentukan kekuatan gerakan. Intinya menentukan kekuatan. Dia terdiri dari caudate nucleus, putamen, sama globus pallidus. Ini silakan banget kalian baca di buku ya, fungsi dari ketiganya apa, dan ada siklusnya, cara kerjanya si basal ganglia. Nah, kalau misalnya basal ganglia rusak ini, dia ada dua kemungkinannya, bisa hyperkinetic symptom atau hypokinetic kinetic symptom. Nah, kalau misalnya hyperkinetic symptom, dia hyper kan, jadi berlebihan. Jadi ada gerakan-gerakan yang nggak diinginkan, tapi itu keluar. Kayak contohnya Huntington disease atau Tourette. Kalian kalau misalnya pernah lihat video orang Tourette itu kan dia bahkan sampai ngomong aja tuh dia tuh nggak pengen sebenarnya, sampai dia tuh suka ngomong kasar, maki-maki, apa sih, menghujat. Itu tuh sebenarnya refleks emang dari otaknya kayak gitu, bukan karena dia mau gitu. Maksudnya adalah bahkan buat otot kecil aja kayak otot mulut aja tuh akan sering bekerja tanpa disuruh gitu. Nah, ini biasanya sih kalau caudate putamennya rusak. Nah, kalau hypokinetic symptom itu justru hypo kan berarti kurang ya, rendah. Nah, ini gerakannya justru kesulitan. Jadi susah susah menginisiasi gerakan, kaku. Contohnya Parkinson disease. Terus ini biasanya karena dopaminnya hilang atau dopaminnya kurang. Nah, ini ada gambarnya ya guys, bisa dicek lagi nanti di buku. Terus cerebellum, cerebellum itu otak kecil lah ya. Nah, cerebellum ini berfungsi untuk menerima info dan mengendalikan keseimbangan, timing, akurasi. Dia ini berperan juga di keseimbangan, terus timing sama akurasi gerakan. Makanya cerebellum ini yang mengkoreksi kekurangan gerakan yang udah dideteksi gitu sama si basal ganglia. Nah, kalau misalnya cerebellum rusak, berarti kemungkinan akan susah gerak cepat dan tepat, atau bisa juga mirip efek mabuk. Karena kan tadi cerebellum berfungsi untuk akurasi. Kalau misalnya rusak, berarti akurasi gerakan kita rendah. Makanya kita susah buat bergerak dengan cepat dan tepat. Nah, terus itu kan juga berfungsi untuk keseimbangan. Makanya mirip efek mabuk karena jalannya sempoyongan, gak seimbang, dan lain-lain gitu. Nah, ditesnya dengan apa? Biasanya finger to nose test. Finger to nose test ini jadi nanti pasien bakal disuruh megang hidungnya. Kalau misalnya orang normal jelas bisa kan. Tapi kalau misalnya orang-orang dengan cerebellum yang rusak, dia nggak akan bisa tuh megang hidungnya sendiri dengan tepat karena akurasi sama timing gerakannya itu rendah banget. Jadi dia nggak bisa juga memprediksi jarak akurasi gerakannya itu harus gimana. Next, somatosensory system. Nah, ada namanya reseptor somatosensori. Jadi ada reseptor khusus buat somatosensori, ada 3 guys jenisnya. Nocioception itu untuk nyeri gatal suhu, hapsis untuk sentuhan dan tekanan, proprioception untuk pergerakan dan lokasi. Ini harus banget dihafal. Nah, reseptor ini fungsinya buat apa? Buat mengetahui sebenarnya kapan stimulasi itu terjadi. Itu berarti reseptor yang bertugas, yang berperan itu rapidly adapting receptors. Terus reseptor ini juga berfungsi untuk mengenali apakah stimulasinya itu masih berlangsung atau enggak. Nah, reseptor yang aktif untuk mengenali stimulasi itu masih berlangsung atau enggak adalah slowly adapting receptors. Nah, neuron somatosensoris ini terletak di dorsal root ganglion. Jadi dia kayak badan selnya itu khusus
tempatnya di dorsal root ganglion, itu di tepi luarnya korda spinalis. Kalau misalnya rusak nih, si dorsal root ganglionnya, berarti kan mempengaruhi si neuron somatosensorisnya juga kan, akhirnya mengganggu input somatosensoris, mengganggu gerak, dan lain-lain. Contohnya pas kalian ke dokter gigi. Nah, sebenarnya pas kalian ke dokter gigi tuh kan kalian dibius. Nah, itu tuh untuk mengganggu dorsal root ganglionnya. Nah, kalau misalnya kalian gak bisa menerima informasi sensoris, gak bisa ngasih respon gerakan juga kan. Nah, makanya akhirnya pas kalian dibius ke dokter gigi tuh kalian susah menggerakkan rahang. Nah, ini rada geser ya judulnya, gue lihat-lihat. Nah, jalur somatosensoris ke otak ini biasa ada dua, ada dorsal, ada ventral. Kalau jalur yang dorsal itu buat reseptor hapsis dan propriopsis, kerjanya ipsi dan kontralateral. Kalau jalur ventral itu buat jalannya informasi dari reseptor nociceptif atau nocioception, itu kerjanya kontralateral. Nah, ini terakhir guys. Kita bahas feeling and treating pain. Jadi kalau misalnya lagi nyeri, kalau misalnya kalian lagi merasakan nyeri itu sebenarnya kemungkinannya bisa dua. Bisa, mesti eh, nyeri yang nggak biasa gitu. Nah, itu bisa di tubuh yang tidak cedera atau terasa lama setelah cedera. Kalau misalnya kalian merasakan nyeri di tubuh yang tidak cedera, itu contohnya phantom limb. Itu kan sebenarnya kayak misalnya orang habis diamputasi, itu kan dia masih suka ngerasain sakit di kakinya. Padahal kakinya udah nggak ada kan, udah nggak ada cederanya. Atau nyerinya baru kerasa lama setelah kalian cedera. Misalnya kalian kepentok nih, terus sejam 2 jam kemudian baru berasa nyerinya tuh, baru ada birunya, memarnya. Nah itu biasa, wajar. Nah, cara mengatasi nyeri itu gimana? Ada dua caranya. Ada pakai G teori sama ada mekanisme opioid. Kalau mekanisme opioid itu dia menggunakan obat, contohnya morfin, buat meredakan nyeri. Kalau gate teori, ini pokoknya prinsipnya adalah gate yang berhubungan dengan nyeri itu ditutup. Jadi, misalnya, ini membuktikan kenapa kalau sakit dielus-elus jadi sakitnya hilang atau berkurang. Misal kalian nyeri nih. Nah, itu kan nyeri itu kan diterima sama nocioception kan, reseptor nocioception. Dia punya gate sendiri. Nah, kalau misalnya kalian mau ngilangin nyeri itu, berarti kalian harus masukin stimulus yang lebih besar ke gate yang lain. Contohnya hapsis, sentuhan. Makanya kalian harus ngelus-ngelus tuh, harus dielus-elus supaya stimulus sentuhan ini tuh lebih banyak masuk ke hapsis. Jadinya lebih fokus ke hapsis. Akhirnya stimulus nyeri yang masuk ke nocioception itu akhirnya ketutup sama rasa sentuhannya. Makanya berkurang. Gitu deh guys. Nah, udah segitu aja. Sebenarnya ada lagi materinya, yaitu um, vestibular system and balance yang semicircular canal, cortex somatosensory, homunculus somatosensory dan lain-lain, tapi itu dikit sih yang penting. Dan semoga teman-teman aku harap bisa baca juga di buku ya untuk materi sisanya. Dan untuk materi yang tadi juga aku cuma bantu review dikit, tapi semoga bermanfaat, semoga bisa membantu teman-teman lebih paham sebenarnya secara garis besar apa sih yang diomongin di bab somatosensoris ini. Gitu aja teman-teman. Makasih yang udah nonton dan maaf-maaf ya buat kurang-kurangnya. Semangat guys, good luck SSTL-nya. Yuk bisa dikit lagi. Thanks ya.